We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Pasundan dan mahasiswi dari Universitas Tadulako akan mempresentasikan materi mengenai public speaking dengan metode manuskrip dan metode extemporan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah public speaking dengan dosen pengampu Ibu Desti Patin Paudia SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini, dan langsung saja ini media presentasi dari kelompok kami. Baik teman-teman semua, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu public speaking dengan metode extemporan. Nah, arti kata extempor merupakan kata dasar extemporan dari bahasa Afrika, yang berarti yang dilakukan tanpa menghafal, tetapi menjabarkan beberapa garis besar. Pidato extemporan biasanya seorang pembicara membawa satu catatan yang berisi inti atau bahasan yang akan mereka sampaikan. Kemudian, pandangan yang lain mengatakan bahwa metode extemporan adalah cara berpidato tanpa menggunakan teks yang utuh. Nah, Ambarwati pada tahun 2010 halaman 24, ia mengatakan bahwa metode extemporan merupakan gaya terbaik bagi sebagian besar presentasi publik. Mengapa demikian? Karena metode extemporan ini kita tidak dituntut untuk menghafal dan tidak dituntut untuk membaca keseluruhan teks pidato, tetapi kita bisa melihat catatan kecil yang berisi inti atau pokok bahasan yang akan disampaikan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode extemporan. Yang pertama, ada kelebihan menggunakan metode extemporan. Yang pertama, penyampaian isi pembicaraan atau pidato itu secara runtut. Yang kedua, pembicara dapat menyampaikan informasinya secara jelas. Lalu ada kekurangan menggunakan metode extemporan. Yang pertama, pembicara perlu memiliki wawasan yang cukup. Karena menggunakan metode extemporan ini adalah cara berpidato tanpa menghafal, hanya menjabarkan garis besarnya saja, maka pembicara harus memiliki gaya terbaik saat berbicara di depan publik. Yang kedua, tangan cenderung kurang bebas, karena memegang kertas jika tidak menghafal poin-poin yang dicatat. Selanjutnya, prosedur metode extemporan. Salah satu yang harus diperhatikan oleh orang yang berpidato secara extemporan adalah penampilan, serta pandangan mata harus dilakukan secara merata dan tidak boleh tertuju hanya pada satu orang. Berikut prosedur metode extemporan. Yang pertama, pembicara mencatatkan poin-poin penting saja. Yang kedua, pembicara akan memaparkan materi dengan spontan. Yang ketiga, pembicara harus membuat konsep atau garis besar materinya terlebih dahulu. Dan yang keempat, harus memperbanyak membaca bahan materi. Sebelumnya, apakah kalian tahu metode manuskrip itu seperti apa? Jika dilihat dari asal katanya, manuskrip berasal dari bahasa Latin yang berarti naskah. Naskah yang berbentuk tulisan tangan maupun ketikan yang memuat topik suatu bahasan pidato. Jadi, metode manuskrip merupakan pidato dengan membacakan naskah. Orang yang berpidato
Menggunakan metode ini akan mempersiapkan naskahnya terlebih dahulu. Kemudian, ketika tampil di depan umum, kita hanya perlu membaca isi naskah tersebut dari awal hingga akhir. Adapun pidato manuskrip biasa dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan resmi atau yang sifatnya formal. Contohnya, pidato kenegaraan, pidato sambutan, dan pidato memperingati Hari Besar Nasional. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan metode manuskrip. Kelebihan yang pertama adalah 1. Gagasan dan alur isi pidato tidak berubah. Yang kedua, kuat dalam gagasan sebab biasanya menggunakan berbagai narasumber bacaan sebagai pembanding. Penyampaian isinya tidak terwakilkan atau terdelegasikan kepada orang lain. Sedangkan kekurangan pada metode manuskrip adalah membutuhkan waktu untuk penyusunan. Yang dimaksud adalah penyusunan ide, pengertian, dan print out. Yang kedua yaitu membutuhkan alat atau perangkat lunak seperti laptop, mesin ketik, kertas, atau pulpen jika menggunakan catatan-catatan. Yang ketiga, tidak terlalu leluasa untuk melakukan pengembangan sebab beresiko keluar dari alur dan arah pidato maupun penjelasan berulang. Prosedur metode ekstemporan. Di antaranya ada pembicara atau pembuat naskah harus pandai dalam membuat naskah agar pidato menjadi berkualitas, dan yang kedua ada hal yang sangat dibutuhkan oleh manuskrip adalah keterampilan menulis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.